Ini sudah minggu keempat ya. Sudah minggu keempat itu biasanya kita sudah menjelang akan melaksanakan kuis ya. Makanya saya akan kejar materinya nanti yang saya akan coba nanti kejar sampai ke materi keempat yang harusnya selesai hari ini. Namun sebelum saya memasuki kepada materi, saya perlu ingatkan dulu pada Anda sekalian bahwa kalau Anda yang sudah pernah ikut kelas saya, persyaratan mengikuti kelas di kelas online ini ialah bahwa Anda harus hadir ketika dosen akan mengadakan Zoom seperti saat ini. Ya. Kemudian saya mengatakan saja, mungkin Anda sekalian sebagian sudah pernah mengikuti kelas saya, bahwa sepanjang kita mengikuti perkuliahan, maka Anda harus on cam ya, kameranya dibuka, tidak boleh meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas artinya tidak boleh kameranya ditutup. Ya. Kalau kedapatan kameranya ditutup ketika saya lihat nanti, saya akan foto, saya tidak akan menegur Anda harus berada di sana, tapi saya foto, saya catat saja bahwa Anda meskipun namanya ada di situ karena orangnya nggak ada, saya anggap orangnya tidak ada, maka saya anggap Anda tidak hadir pada saat perkuliahan berlangsung. Ya, nah itu yang perlu Anda ketahui. Ya, itu hal penting yang perlu Anda ketahui. Kemudian seluruh proses pembelajaran itu juga saya ingatkan lagi, meskipun Anda semesternya sudah semester tinggi nih ya, ini sudah mata kuliah wajib minat ya. Jadi artinya Anda yang ngambil mata kuliah ini semesternya sudah hampir berakhir. Jadi sebetulnya dengan tata tertib dan peraturan-peraturan yang biasa berlaku itu seharusnya Anda sudah tahu gitu ya. Tapi saya ingatkan lagi, seluruh proses pembelajaran itu harus diikuti dengan baik. Jadi perkuliahan kalau ada Zoom ikuti, kalau ada tugas dikerjakan, jangan diabaikan, apalagi kuis, UTS dan UAS. Itu tidak boleh ada yang bolong-bolong ya. Dan saya ingatkan kalau alasannya tidak tepat, Anda tidak mengikuti salah satu kegiatan itu, maka Anda jangan cari-cari saya untuk ambil ujian susulan. Karena saya tidak akan toleransi untuk ngeladenin satu-satu mau ujian susulan, ya. Dan kalau Anda udah pernah ikut kelas saya itu sudah tahu lah itu ya. Jadi nggak perlu lagi saya ulang-ulang terus gitu ya. Terutama yang kehadiran itu fisik ya. Kalau foto kan ketahuan tuh, kalau foto kan Anda nggak gerak-gerak ya, dari pertama senyum-senyum aja sampai akhir kuliah. Oh itu berarti foto gitu ya. Saya takut saya ngoceh-ngoceh di sini pada jam tidur seperti ini, tahu-tahu Anda di sana tidur. Gitu ya. Ya kita sama-sama melek di jam-jam ngantuk, kita bahas sesuai dengan materi perkuliahan kita. Nah, kali ini kita berjumpa atau bertemu dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Ya, Hukum Lembaga Pembiayaan adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib minat, ya, wajib minat. Jadi kalau Anda ingin mengambil minat hukum bisnis, maka mata kuliah ini harus diambil. Ya, maka mata kuliah ini harus diambil. Ya, wajib. Dan ini juga mempunyai mata kuliah prasyarat, yaitu hukum ekonomi dan bisnis. Jadi kalau yang ambil mata kuliah ini setidaknya sudah pernah mengambil mata kuliah hukum ekonomi dan bisnis. Ya, nanti ini sejajar dengan hukum perbankan. Hukum perbankan adanya di semester ganjil. Nanti Anda bisa ambil hukum perbankan, itu juga merupakan mata kuliah wajib minat, wajib jurusan. Ya. Dan nanti semester depan Anda ketemu saya lagi dengan hukum perbankan. Hari semester ini kita berjumpa di dalam hukum lembaga pembiayaan. Semester depan kita insya Allah masih bisa jumpa lagi dalam hukum perbankan. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan, sebelum saya memfoto Anda yang nggak kelihatan ini ya, yang tidak on cam, dana pujian dini,
Ini kemana? Saya sudah ingatkan ya. Saya sudah ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Close, saya tutup, saya foto. Udah Anda tidur aja, nggak usah ikut kuliah saya. Ya, baik. Saya akan mulai. Saya akan share screen bahan dulu. Saya tidak mengingatkan lagi. Silakan yang mau tidur tidur, yang mau ngapain gitu. Mendingan nggak usah muncul aja di situ daripada saya ada namanya tidak ada orangnya gitu ya. Baik, kita tidak berlama-lama karena kita punya beberapa materi yang harus saya selesaikan pada hari ini. Selebihnya nanti Anda bisa mempelajari lebih jauh di buku lembaga pembiayaan. Buku lembaga pembiayaan yang wajib Anda punya itu coba tolong Anda baca bukunya Bapak Dr. Sunario. Ya. Kemudian nanti ada beberapa buku lembaga hukum pembiayaan yang saya tidak batasi. Anda lihat di kontrak perkuliahan. Di kontrak perkuliahan itu ada beberapa literatur yang saya sampaikan harus Anda baca. Ya. Oke, saya perkenalkan, kalau nama nggak usah dikenalin ya, pasti Anda udah lewat hukum ekonomi dan bisnis, sudah lewat hukum perdata, sudah lewat hukum kewirausahaan, itu kayaknya udah tahu lah sama saya lah ya. Kalau yang nggak tahu cari aja di Pentagon tuh siapa namanya, ini orangnya, gitu. Ya, jangan salah orang ya. Jangan nanti kalau nyari saya Anda salah. Kalau namanya kan udah tahu namanya siapa, orangnya mana. Kalau yang kebetulan dari mulai hukum perdata sampai sekarang belum pernah ketemu saya, ya inilah saya gitu ya. Nah, kita belajar sekarang itu adalah hukum lembaga pembiayaan. Jadi bukan lembaga pembiayaan aja ya, tapi hukum lembaga pembiayaan. Jadi aspek hukumnya dari sebuah lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Ya. Nah, kita mengenal di Indonesia ini kita kenal ada yang namanya lembaga keuangan ya. Ada yang namanya lembaga keuangan yang bergerak atau menekankan pada fungsi lembaga itu pada fungsinya di masalah-masalah keuangan. Ya. Yaitu merupakan pemberian jasa keuangan, pembiayaan, dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Yang kalau kita bagi menjadi 2 kelas besar, itu lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ya. Kalau lembaga keuangan bank, ya oke, itu lembaga keuangan bank nanti akan kita pelajari tersendiri dalam hukum perbankan. Nah, sekarang kita mempelajari salah satu di antara lembaga keuangan yang bukan lembaga bank. Lembaga keuangan bukan bank kita tahu salah satunya adalah lembaga pembiayaan. Salah 2, salah 3-nya ialah asuransi misalnya, dana pensiun. Nah, itu adalah merupakan lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank. Ya, nanti ada perbedaan prinsip antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank dari aspek hukum. Sekarang kita fokus dulu ke lembaga pembiayaan. Ya. Jadi lembaga pembiayaan itu kalau kita lihat lebih sempit daripada pengertian lembaga keuangan. Nah, untuk mengambil jurusan hukum perdata ekonomi atau hukum perdata bisnis, itu Anda wajib mengambil ini, lalu nanti wajib mengambil hukum perbankan. Hukum perbankan mulai semester depan udah saya usahakan untuk menjadi wajib jurusan ya, karena tempo hari juga waktu saya belum pergi sekolah itu memang wajib jurusan. Ketika saya kembali kok dia jadi wajib minat. Loh, dia sama hukum lembaga pembiayaan aja tinggian hukum perbankan kok gitu. Kenapa dia wajib minat gitu. Sudah saya perjuangkan ini sudah. Jadi semester depan Anda terpaksa kalau Anda mengambil hukum ekonomi dan bisnis, Anda akan jumpa lagi dengan saya dengan hukum perbankan. Oke,
Jadi lembaga pembiayaan itu kalau dilihat dari jenis-jenis lembaga keuangan, jelas lembaga pembiayaan itu lebih sempit pengertiannya dibanding dengan lembaga keuangan. Karena kalau lembaga keuangan itu bisa terdiri dari lembaga bank, non-bank. Non-banknya ada asuransi, ada dana pensiun, ada pasar modal, gitu ya. Dan salah satu di antara lembaga yang bukan bank itu ialah lembaga pembiayaan. Gitu. Artinya kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan ya jelas dia merupakan sub, ya, sub dan sub, ya, sub dari sub lembaga keuangan, sub dari lembaga keuangan yang bukan bank. Ya. Lalu apa lembaga pembiayaan itu? Nah, kita lihat lembaga pembiayaan ialah lembaga yang melakukan pembiayaan. Namanya aja sudah lembaga pembiayaan. Ya, lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuknya apa? Bisa menyediakan dana, bisa menyediakan barang modal. Ya, bisa menyediakan dana, bisa menyediakan barang modal. Ya, jadi meminjamkan dana atau meminjamkan bentuk pembiayaannya itu bisa berupa dana, bisa merupakan pembelian barang-barang modal. Apa yang maksud dengan barang modal? Barang modal itu ialah barang yang digunakan untuk usaha. Seperti mesin-mesin besar, untuk pabrik, gitu ya. Nah, itu adalah barang-barang modal namanya. Barang yang digunakan untuk modal usaha. Nah, itu bisa diberikan, bisa disediakan oleh sebuah badan yang namanya lembaga pembiayaan. Satu hal yang prinsip yang berbeda antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah bahwa untuk lembaga pembiayaan ini meskipun dia fungsinya memberikan bantuan dana atau barang modal, tapi dia tidak diperbolehkan untuk menarik secara langsung dana dari masyarakat, berbeda dengan bank. Ya. Kalau bank, memang dia punya dua fungsi ya. Satu, menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat itu kepada masyarakat lagi dalam bentuk pinjaman. Maka orang yang berhubungan dengan bank itu ada dua kategori. Ada nasabah penyimpan, kalau Anda nyimpan namanya nasabah penyimpan. Kalau Anda minjam, maka namanya nasabah peminjam. Nah, dalam lembaga pembiayaan, itu tidak diperbolehkan menarik dana secara langsung dari masyarakat. Gitu ya. Itu perbedaan prinsip antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan. Loh, jadi dari mana Bu dananya dia bisa mendanai pihak lain, sedangkan dia tidak menarik dana dari masyarakat misalnya. Nanti akan kita lihat dari mana sumber dana lembaga pembiayaan. Namun yang pasti dia tidak diperbolehkan untuk menarik dana dari masyarakat. Nah, inilah bedanya lembaga bank dan lembaga pembiayaan. Kalau bank memang fungsinya intermediasi. Ya, sebagai lembaga yang menjembatani antara orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang. Jadi dia himpun dana masyarakat, dia salurkan lagi. Tapi lembaga pembiayaan tidak demikian. Dia kan mencari dana dari pinjaman-pinjaman pihak lain, pinjaman ya, dari pinjaman pihak lain, bukan dana masyarakat yang dititipkan di lembaga pembiayaan. Jadi tidak ada lembaga pembiayaan menerima dalam bentuk simpanan. Nah, itu perbedaan yang sangat prinsip antara lembaga perbankan dengan lembaga keuangan yang bukan bank. Dalam hal ini lembaga pembiayaan. Oke, saya lanjut. Untuk kita membicarakan lembaga pembiayaan, maka kriteria-kriteria atau unsur-unsur yang bisa kita lihat bahwa badan usaha itu merupakan lembaga pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan. Khusus.
Jadi dia bukan asuransi, dia bukan juga dana pensiun, dia juga bukan pasar modal, tapi memang dia khusus didirikan untuk melakukan kegiatan sebagai lembaga pembiayaan. Kegiatannya ya melakukan pembiayaan, namanya saja sudah lembaga pembiayaan. Itu ya, jadi membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Baik itu nanti perusahaan maupun perorangan. Boleh perusahaan yang dibiayai, boleh juga perorangan. Gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan kegiatannya? Boleh dengan menyediakan dana, yaitu berupa sejumlah uang untuk keperluan seseorang atau keperluan perusahaan. Tinggal tergantung nanti siapa yang memanfaatkan jasanya. Boleh juga tidak dalam bentuk uang, tapi memberinya itu ialah dalam bentuk barang modal. Tadi saya katakan, barang modal ialah barang yang digunakan untuk memproduksi. Ya, jadi kalau pabrik kecap umpamanya harus perlu mesin untuk membuat kemasan kecap dalam botol misalnya, atau mengolah kecapnya misalnya perlu mesin olah. Nah itu bisa saja dia tidak berhubungan dengan lembaga perbankan, tapi dia berhubungan dengan lembaga pembiayaan. Pertanyaan kita, kalau ada lembaga pembiayaan, ada lembaga perbankan, kenapa mesti ke lembaga pembiayaan? Kan ada lembaga perbankan yang lebih keren, lebih hebat, lebih banyak dana yang bisa kita serap dari lembaga perbankan. Kenapa mesti muncul lembaga pembiayaan? Nah, biasanya lembaga pembiayaan ini dimanfaatkan oleh baik perseorangan maupun perusahaan yang kurang mempunyai akses ke perbankan. Kalau perusahaan ya perusahaannya masih kecil. Kalau perorangan biasanya tidak punya jaminan yang diminta oleh bank, maka yang digunakan ialah lembaga pembiayaan. Jadi makanya ini dikatakan sebagai alternatif pendanaan. Ya, penggunaan lembaga pembiayaan itu alternatif pendanaan. Sebetulnya sumber utama yang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh bank, oleh masyarakat atau perusahaan itu adalah bank. Tapi tidak semua orang bisa mengakses dana bank. Kan banyak syarat. Kalau perusahaan harus ini, harus ini, harus ini. Kalau perorangan harus begini, harus begini, harus begini. Jaminannya harus ini, harus ini. Nah, kalau dia tidak sanggup untuk memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh pihak bank, maka biasanya alternatifnya dia bisa menggunakan yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan. Oh, nanti ada lembaga pembiayaan konsumen. Lu mau beli kulkas, mau beli TV, mau beli apa, ibu-ibu, nyak-nyak, emak-emak biasanya yang doyan beli-beli itu. Tapi mau pinjam di bank nggak punya yang mau dijaminkan nggak ada misalnya. Maka dia bisa menggunakan lembaga pembiayaan dengan jalur lembaga konsumen, lembaga pembiayaan konsumen. Ya, jadi logikanya atau alur pikirnya, mengapa ada lembaga bank kok tidak menggunakan, kok yang digunakan kok muncul lagi dalam masyarakat ialah lembaga pembiayaan misal. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Tentu ada masyarakat, ya. Tentu ada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau perusahaan itu adalah badan usaha, nanti ada masyarakat. Nah masyarakat ini bisa ada masyarakat yang kita sebut sebagai pelaku usaha karena dia punya perusahaan, atau masyarakat konsumen seperti kita. Ya, nanti ada salah satu lembaga pembiayaan ini misalnya perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit. Perusahaan yang menyiapkan barang-barang rumah tangga misalnya. Nah, itu ya. Ada penggunanya sendiri, ada segmennya sendiri. Makanya hidup gitu ya. Kalau dia dibuka tapi tidak ada segmennya, tidak ada segmen pasarnya, tidak ada yang memanfaatkan, ya nggak hidup dia. Ya itu unsurnya ya. Kemudian apa sih peranannya lembaga pembiayaan ini dalam kehidupan masyarakat
Tadi yang Ibu katakan, kan sudah ada lembaga perbankan, kenapa mesti ada lembaga pembiayaan? Gitu ya. Perannya itu sebagai alternatif. Kalau alternatif itu kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C gitu ya. Ada pilihan. Sebagai pilihan. Sebagai alternatif yang penting bagi sektor usaha. Sektor usaha itu kalau mau melakukan usaha itu kan perlu uang ya, perlu dana. Nah, kalau dia sudah perusahaannya sudah mapan atau setidaknya sudah punya kredibilitas yang baik, banknya percaya kasih pinjaman uang, kasih pinjaman kredit. Ya, jadi kalau perusahaan itu uangnya berputar ya. Jadi kalau ngaku pengusaha itu pasti dia punya utang di bank. Karena memang dia memutarkan uang itu, dia dapat pinjam, dijadikan usaha, nanti dia bayar lagi ke bank, seperti itu. Persoalannya ada pengusaha-pengusaha atau ada perusahaan-perusahaan yang masih belum kuat. Kalau berhubungan dengan bank masih belum bisa memenuhi persyaratan yang diminta. Karenanya lembaga pembiayaan bisa masuk dan berperan di situ untuk memberikan alternatif pembiayaan. Bisa masuk dia di situ. Ada segmen pasarnya sendiri. Itu ya. Lalu peran yang lain ialah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan, ingin berkiprah di dunia usaha, ikut membangun negara melalui dunia usaha. Keperluannya apa? Apakah perlu uang? Apakah perlu barang modal? Ini bisa ditopang atau bisa dibantu oleh lembaga pembiayaan. Ya, itu pengertiannya. Lalu bentuk hukumnya bagaimana? Sebuah lembaga pembiayaan AMDA sudah lewat hukum ekonomi dan bisnis ya. Kita sudah belajar yang namanya ada bentuk hukum perusahaan. Ya, bentuk hukum perusahaan. Nah, ini jangan lupa ya. Jangan dilupakan lagi nih materi. Maka ini hukum ekbisnya kan merupakan prasyarat ini. Nah, jadi bentuk hukum perusahaan itu siapa yang tahu? Yuk. Supaya nggak tidur andanya. Bentuk hukum perusahaan itu apa saja? Yuk kasih saya jawaban. Dharma Adi. Oke, Dharma Adi. Masih ingat? Hukum ekonomi dan bisnisnya, bentuk-bentuk hukum perusahaan. Apa saja? Yuk, supaya kita berpikir ya, Anda tidak capek mendengarkan saya saja ngomong, tapi kita timbal balik lah. Saya ngomong, Anda ngomong juga dong. Oke, Dharma Adi, masih ingat pelajaran ekonomi dan bisnis? Kasih jawaban, masih ingat atau tidak? Mohon maaf Bu, sepertinya Dharma Adi mic-nya rusak. Dharma Adi jawab chat Bu. Oh, kenapa mic-nya rusak? Oke, saya yang mic-nya nggak rusak, saya nggak sempat ya membaca pakai chat-chatan. Saya langsung saja yang mau jawab silahkan di ini ya, karena ini salah satu keaktifan ialah ketika saya bertanya Anda menjawab, saya mempersilahkan Anda bertanya, Anda bertanya. Ya, ini juga merupakan nanti ada reward ketika kita membuat nilai akhir. Baik, siapa yang mic-nya tidak rusak, saya bertanya tentang bentuk hukum perusahaan aja deh yang gampang dulu. Kita mengulang dulu. Nanti saya ngocol, nyerocos sampai mulut gua doer nggak tahu lu hukum apa bentuk hukum perusahaan aja lu lupa gitu. Siti Aisyah. Siti Aisyah atau siapa yang barusan mau jawab? Sebutkan namanya ya biar terekam siapa yang memberikan jawabannya. Izin menjawab Bu, nama saya Deani Valeni. NPM-nya? NPM 19120111147. Ya, baik, jawab. Bentuk hukum perusahaan itu PT ya Bu, terus firma, CV,
Itu Bu yang saya tahu. Yang lain? Yang lain? Coba yang sistematis jawabnya. Kalau memberikan jawaban yang sistematis ya, yang berurut, yang sistematis, yang kan main logika aja sih, nggak usah yang hafal. Bu udah lupa. Oh ya lupa ya udah nggak apa-apa. Cuman coba diingat secara ini. Hukum perusahaan itu punya bentuk-bentuknya, yaitu ada perusahaan perorangan, ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan itu ada yang badan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Yang tidak badan hukum apa? Kalau yang tidak berbadan hukum apa? Ada firma sama CP, Bu. Apa? Ada Firma, Dan CP. perusahaan firma dagang. dan CV. Dan bukan CP, itu CV itu singkatannya. Perusahaan Itu dagang. bahasa Belanda ya. Kalau bahasa Indonesianya perusahaan komanditer. Komanditer Vennootschap. Bahasa Belanda jadi CP. Bukan juga CP ya. Jangan nggak tahu lah ya. Sarjana hukum masa CP nggak tahu. Ya. Perusahaan komanditer dan perusahaan firma itu yang tidak berbadan hukum untuk perusahaan persekutuannya. Dan untuk persekutuan yang berbadan hukum itu bisa kita lihat ada PT, ada koperasi, itu kalau yang swasta, kalau yang negara ada yang terkelompok ke dalam BUMN. Itu jangan sampai nggak tahu. Ya, jangan sampai lupa. Basic banget itu untuk hukum ekonomi dan bisnis. Oke, untuk bentuk sebuah lembaga pembiayaan, bentuk hukum perusahaannya ialah kalau dia tidak PT, dia harus koperasi. Artinya apa? Lembaga pembiayaan tidak boleh firma, tidak boleh CV. Tidak boleh perusahaan perseorangan. Ya, dari peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, perusahaan lembaga pembiayaan bentuknya setidaknya CP dan koperasi. Ya. Kalau saya tanya tadi bentuk-bentuk hukum itu apa saja? Oh ternyata banyak. Ada perorangan, ada persekutuan. Persekutuan kelompok lagi jadi persekutuan yang berbadan hukum yang tidak. Itu ya. Jangan sampai nggak tahu lah itu ya. Kemudian, oke, perbedaan PT dan koperasi itu yang paling prinsip ialah yang satu perkumpulan modal, yang satu perkumpulan kepentingan orang-orang di dalamnya. Ya. Karena kalau PT itu perkumpulan modal itu kenapa? Karena untuk mendirikan PT itu terdiri dari saham-saham. Ya. Jadi kedua-duanya meskipun sama-sama kita masukkan ke dalam bentuk hukum perusahaan, tapi keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Sebetulnya koperasi itu sebetulnya semula itu tidak bisa kita katakan sebagai perusahaan karena dia tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Ya, sebetulnya yang asli perusahaan itu adalah PT. Ya, yaitu terdiri dari perkumpulan modal atau terdiri dari saham-saham dan tujuannya ialah untuk orientasinya pada keuntungan. Jadi kalau PT cari untung itu sah ya. Karena memang PT itu ialah ngumpulin duit untuk usaha untuk cari untung. Ya. Kemudian legalitasnya antara PT dan koperasi juga beda. Kalau PT itu, ini sebenarnya nggak perlu saya jelasin lagi lah ya. Ini udah di hukum ekonomi dan bisnis kok. Kalau PT itu kalau PT sah sebagai badan hukum itu sejak kapan? Sebuah perusahaan perseroan terbatas itu sah sebagai badan hukum itu sejak kapan? Ferawati. Sejak kapan sih PT itu sahnya dia sebagai badan hukum sejak kapan?
Halo Vera, Halo, halo Bu. coba dijawab. PT sah menjadi badan hukum jika dia sudah mempunyai dokumen yang, kalau menurut saya Bu, jika dia telah menyerahkan dokumen untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah mendapatkan SK-nya Bu. SK apa? Ada SK. Emang pegawai negeri SK. Izin menjawab, Bu. Ya. Di sebuah PT itu dikatakan sah apabila telah mendapatkan akta pendirian, Bu. Akta pendirian PT yang disahkan oleh Menteri. Sahnya itu sejak ada pengesahan Menteri ya. Ya, orang hukum jangan sampai salah ya. Ketika dia mendirikan perusahaan, baru punya akta pendirian, itu belum sah dia sebagai PT, kemudian dia mengusulkan, itu juga belum sah karena dia baru taraf mengusulkan. Tapi ketika turun pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, disitulah dia sah sebagai badan hukum PT. Kenapa kita penting untuk mengetahui itu? Karena penting untuk mengetahui tanggung jawab PT sebagai sebuah perusahaan. Kapan dia punya tanggung jawab sebagai PT? Kalau dia belum sah, maka nanti orang-orang di dalamnya semua itu ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian PT kalau merugi. Ya, nah ini sebenarnya seharusnya Anda sudah gampang nih jawab ini kalau sudah ambil hukum ekonomi dan bisnis ya. Jadi dilihat dari legalitasnya kalau PT itu sah itu sejak keluarnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau koperasi ya sejak sahnya dari jabat koperasi, dari Kementerian Koperasi. Gitu. Ya. Kenapa sih kok perlu kita tahu pengesahan? Ya perlu, karena kita akan melihat tanggung jawab. Kalau dia belum sah sebagai PT, misalnya embrionya CV, kemudian akan menjadi PT, dia sudah terlanjur melakukan kegiatan tapi sedang menunggu pengesahan dari Menteri Kehakiman. Nah, kalau itu belum turun, terjadi apa-apa terhadap CP, maka semua sekutu yang termasuk sekutu aktif ikut bertanggung jawab terhadap hutang-hutang CP. Kecuali sekutu pasif. Kalau sekutu pasif itu kedudukannya sudah mirip-mirip dengan pemegang saham pada PT. Gitu. Ya, kalau mau ambil hukum ekonomi dan bisnis ini yang begini-begini ini jangan nggak tahu lah ya. Harus tahu deh. Itu ini kita baru cerita tentang apa sih namanya lembaga pembiayaan itu. Oh, ternyata lembaga pembiayaan itu ialah bagian dari lembaga keuangan, sub dari lembaga keuangan yang bukan bank. Ya, bicara soal lembaga keuangan bukan bank kan ada banyak, ada pasar modal, ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan. Berarti dia ini sub dari sub lembaga keuangan subnya lagi. Oleh karena itu dia dikatakan lebih sempit kalau kita bicara lembaga keuangan mah luas banget gitu ya. Di Fakultas Hukum kita aja nggak bicara soal lembaga keuangan secara utuh seperti itu, tapi dipecah. Ada materi tentang hukum perbankan, ada materi tentang hukum asuransi, ada materi tentang pasar modal, ada materi tentang lembaga pembiayaan. Kenapa? Karena masing-masing punya aturan main sendiri-sendiri. Nggak bisa kalau digabung semuanya dibahas itu nanti kita nggak dapat apa-apa gitu. Makanya ini yang sub ini menjadi mata kuliah wajib jurusan atau wajib bagian hukum perdata ekonomi. Kalau Anda mengambil hukum perdata ekonomi, ketemu nanti hukum perbankan, ketemu lagi hukum asuransi. Tapi kalau saya nggak ngajar asuransi. Ya. Oke, ya saya lanjut ke pokok bahasan yang kedua. Kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua. Mana toh pokok bahasan kita yang kedua?
Kenapa ini ada ini ya, pokok bahasan 1, pokok bahasan 2. Sebentar, ini pokok bahasan 2. Kok dia enggak ini ya? Halo, suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu. Halo, bisa ya? Bisa, Bu. Baiklah, saya cuma kok ininya nggak kelihatan ya. Share screen. Kenapa ini justru yang muncul-muncul ini yang lain ya? Jadi kita lihat salah satu dari apa namanya lembaga pembiayaan ya, karena nanti ada yang lain-lainnya ya. Jadi kita mulai masuk ke salah satu lembaga pembiayaan yang kita sebut dengan modal ventura. Modal ventura. Atau kita sebut sebagai sebuah perusahaan yang memiliki modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Ya. Nah, perusahaan modal ventura ini ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan sebagai pasangan usahanya dalam waktu tertentu. Nah, dengan adanya perusahaan modal ventura ini tadi ialah bentuknya adalah bisa berbentuk PT dengan kegiatannya ialah penyertaan modal. Ya, jadi dia ada menggandeng perusahaan kecil yang kita sebut sebagai perusahaan pasangan usaha atau kita sebut sebagai PPU. Ya, ada perusahaan kecil, perusahaan pasangan usaha yang biasanya perusahaan ini dalam kondisi-kondisi misalnya belum berkembang. Yang kedua sudah pernah berkembang tapi malah sudah sedang mengalami kebangkrutan. Ya membutuhkan bantuan, tapi tadi sejarahnya atau latar belakangnya dia tidak bisa menggunakan jasa perbankan, ya. Dia tidak bisa menggunakan jasa perbankan misalnya karena dia tidak memiliki akses ke sana, gitu ya. Mungkin dia karena masih perusahaan kecil atau mungkin karena sedang akan collab. Ya, jadi banknya nggak percaya gitu kalau dia mau kasih pinjaman kepada perusahaan itu. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti itu, maka sebuah perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lembaga pembiayaan yang disebut atau yang dinamakan dengan modal ventura. Ya. Dia ikut menyertakan modalnya di dalam perusahaan tersebut. Ya, dikasih modal, ikut pernyataan, tapi tidak hanya memberikan modal ya. Kalau modal ventura ini ialah ikut mendampingi secara manajemen. Perusahaan modal ventura akan membantu PPU-nya, perusahaan pasangan usaha ini, baik dengan memberikan modal maupun juga dengan bimbingan manajemennya. Jadi dibantu betul untuk bagaimana perusahaan ini bisa baik, gitu ya. Jadi perusahaan modal ventura ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang relatif baru. Kalau saya bilang nggak baru lah ya. Ibu Yulia KW itu dulu nulisnya tentang modal ventura itu saya sudah membimbing dia itu tahun berapa nggak tahu.
tidak, kalau untuk saat sekarang sih nggak bisa dibilang relatif baru ya, sudah merupakan perusahaan lama juga gitu ya. Ini pengaturannya. Pengaturannya tidak ada pengaturan tersendiri, masih diatur tentang yang mengatur peraturan tentang khusus tentang lembaga pembiayaan. Nah, kalau dikatakan dasar hukum dari modal ventura itu ya pasti karena kalau dua pihak yaitu perusahaan modal ventura dengan perusahaan PPU-nya itu ingin melakukan kerjasama, maka itu didahului oleh dengan adanya perjanjian. Yang satu mau bantu dengan cara penyertaan modal, yang satu minta bantuan dengan cara mempersilahkan untuk menanamkan modalnya, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan manajemen perusahaan. Jadi tidak dilepas ya, tidak dilepas begitu saja dipinjami modal, tapi tidak didampingi. Nah, untuk perusahaan modal ventura, pinjami modal, tapi ikut didampingi. Gitu. Ya. Nah, ini dasar hukumnya secara perdata itu, karena itu merupakan perjanjian, tentu kita juga merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian. Kemudian juga karena itu sebuah PT, maka kita juga merujuk pada undang-undang PT. Ya. Tujuan atau manfaat modal ventura itu adalah mempermudah pendirian perusahaan baru. Ya, mempermudah pendirian perusahaan baru. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang kurang atau belum canggih dalam hal manajemen, tapi ingin maju perusahaannya, juga masih kurang dalam hal permodalan, maka dia bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura. Jadi mempermudah pendirian perusahaan baru. Bimbingan manajemennya ada di sana. Membantu perusahaan yang sedang kesulitan dana. Udah hampir kolab, udah setengah mati, bangun enggak, mati enggak juga gitu ya. Maka dia bisa memanfaatkan jasa perusahaan modal ventura. Apakah dijamin pasti bangkit perusahaan itu? Ya enggak mesti gitu ya. Ya enggak mesti, tergantung kondisi di dalam dan kondisi di luar perusahaannya. Jadi sifatnya membantu perusahaan, baik perusahaan dalam posisi pengembangan maupun perusahaan dalam posisi kemunduran. Jadi perusahaan itu kan menjalankan kegiatan usaha itu kan nggak selalu terus maju ke depan ya, tapi kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, mengalami kendala dari berbagai faktor, maka dia butuh untuk bangkit kembali, dan untuk bangkit kembali itu dia membutuhkan pihak lain yang biasanya digunakan atau bisa dijadikan alternatif untuk bangkit kembali, itu ialah perusahaan modal ventura. Jadi membantu mewujudkan perusahaan yang sedang dalam kondisi kemunduran. Ya. Kemudian juga membantu mewujudkan gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Kadang orang ini bisa memproduksi banyak, tapi nggak ngerti gimana cara pemasarannya. Ya, diproduksi banyak tidak dipasarkan, tidak laku, ya gimana mau maju kan? Nah, ini juga bisa memanfaatkan perusahaan modal ventura. Ya. Nah, berbagai hal itu tadi itu merupakan tujuan dari adanya perusahaan modal ventura. Dengan manfaat yang bisa diperoleh oleh PPU ialah PPU-nya dapat ditingkatkan, ya. Yang tadinya sudah mau kolab bisa bangkit lagi, yang tadinya baru akan berkembang dia bisa berkembang. Kemungkinan untuk berhasilnya usaha PPU lebih besar ketimbang dia berjalan sendiri karena ada bantuan manajemen perusahaan, ya. Peningkatan efisiensi pemasaran produk. Nah, bagaimana cara pemasaran itu bisa dibantu karena biasanya ada ahli-ahlinya di sana ya. Sebuah perusahaan bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkan, ya numpuk barangnya gitu.
Nah, di sini ada ahli-ahli bidang pemasaran. Itu ada sekolahnya sendiri. Ya, untuk bagaimana memasarkan produk. Peningkatan bankabilitas, artinya peningkatan kualitas perusahaan sehingga dia memiliki kemampuan yang nanti bisa dipercaya oleh bank. Ya. Peningkatan tingkat likuiditas PPU dan peningkatan rentabilitas, ya, karena jumlah produksi dan penjualan meningkat serta biaya dapat ditekan dan laba secara berangsur meningkat. Karakteristik modal Ventura ialah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, ya, penyertaan modal. Jadi penyertaan modal itu maksudnya ialah perusahaan modal Ventura menanamkan modalnya pada perusahaan pasangan usaha. Jadi karakteristik PMF itu tidak memberikan bantuan dalam bentuk-bentuk lain. Gitu ya. Dia menyelam di dalam perusahaan yang menjadi pasangan usahanya. Karakteristik PMF itu seperti itu. Ini saya kok kesulitan membuka ini ya. Biasanya ini kok jadi lebih banyak yang nggak diperlukan malah muncul-muncul gini. Pembiayaan bersifat sementara ya. PMF pembiayaannya bersifat sementara dan tidak melebihi, biasanya tidak melebihi dari waktu 10 tahun. Itu perusahaan diharapkan sudah bisa maju. Ya. Dan itu berisiko tinggi bagi perusahaan PMF karena tidak didukung oleh kolateral. Nah, itu tadi yang Ibu bilang. Ya, kalau kita pinjam dananya di bank, itu bank itu membutuhkan kolateral ya, membutuhkan jaminan. Nah, untuk PMF itu tidak seperti pinjaman bank tadi ya. Dia ikut serta ikut menanamkan dananya di bank, tapi dia tidak mengambil jaminan apapun. Jaminannya ialah kemajuan perusahaan yang ia bantu secara manajemennya. Gitu. Ya. Oke. Karena ini perusahaan juga orientasinya pada bisnis, ya pastilah ya. Perusahaan modal Ventura itu juga bukan perusahaan sosial, bukan cuma bantu sekedar bantu, tapi dia juga memperhitungkan bahwa dia juga harus dapat keuntungan dari membantu sebuah perusahaan yang menjadi pasangan usahanya. Ya. Jadi juga tetap berorientasi pada keuntungan. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan modal Ventura. Ini bisa Anda baca sendiri saja ya, keunggulan, kelemahan. Kalau keunggulan itu ya sesuatu yang kalau diperbandingkan dengan pihak bank, dengan lembaga-lembaga lain, misalnya PMF itu punya keunggulan tersendiri. Ya, yang satu misalnya dana bisa dikategorikan dalam jangka pendek dan bisa dikategorikan dalam jangka menengah yang relatif murah. Ya. Kemudian keterlibatan PMF dalam manajemen perusahaan pasangan usaha. Itu kelebihannya. Kalau kita pinjam di bank, udah pinjam ya udah kita pakai usaha kita sendiri yang mengendalikan perusahaan itu tanpa campur tangan manajemen dari pihak bank. Nah, kalau dari perusahaan modal Ventura sebagai sebuah lembaga pembiayaan, maka dia punya kelebihannya, dia membantu perusahaan PPU itu untuk bagaimana memiliki manajemen yang baik bagi sebuah perusahaan. Gitu, ya. Ini pokok bahasan yang kedua. Kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga. Penyertaan modal oleh PMF. Tadi karakteristiknya kan penyertaan modal ya. Maka dasar terjadinya penyertaan modal
kepada PPU itu adalah perjanjian. Ya, ada perjanjian. Ya, ada perjanjian tentang penyertaan modal. Dan itu sebagai dokumen resmi dan sah dari kerjasama antara PMF dengan PPU-nya. Nah, isinya nanti bisa dilihat kalau Anda ingin meneliti tentang perusahaan modal ventura. Ini udah lama ya tidak ada yang melakukan penelitian tentang PMF ini ya. Entah mahasiswa tidak tertarik atau perusahaan PMF-nya yang kurang menarik gitu untuk dilakukan sebuah penelitian, sehingga saya sudah sekian tahun ini tidak ada mahasiswa yang menulis tentang yang berbau-bau perusahaan modal ventura ini. Ya. Jadi isi dari perjanjian yang diperjanjikan oleh PMF dan PPU itu berapa modal yang digunakan, bentuk pembiayaannya apa, besarnya berapa, jangka waktunya berapa lama, penggunaan pembiayaan itu oleh PPU untuk apa, ya, imbalan jasa yang akan diperoleh untuk seberapa gitu. Dan kapan PPU itu wajib membeli kembali saham yang sudah dibeli oleh PMF. Kan tadi waktu ikut menyertakan modal kan PMF-nya kan membeli saham PPU. Ya, dengan cara membeli saham PPU. Kemudian di dalam isi perjanjian juga diperjanjikan setelah berapa tahun PPU itu wajib untuk membeli kembali saham itu. Nah, ini adalah isi dari perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya. Kegiatan atau bidang usaha yang bisa dibiayai oleh PMF, yaitu pengembangan suatu penemuan baru. Pengembangan perusahaan pada tahap awalnya mengalami kesulitan dana. Membantu perusahaan yang sedang berada pada tahap pengembangan. Intinya pokoknya bidang usaha PMF itu melihat, menyoroti, menyelam pada perusahaan yang sedang akan berkembang, atau yang kedua ialah melihat, menyelam atau menyertakan dananya pada perusahaan yang sedang mengalami kemunduran. Itu inti utamanya. Lalu bentuk-bentuk penyertaan modalnya seperti apa? Jadi bentuk-bentuk penyertaan modalnya terkategori jadi dua. Ada penyertaan modal secara langsung, ada penyertaan modal dengan cara tidak langsung. Yang secara langsung dalam bentuk modal saham. Ya, membeli saham PPU. Secara langsung menyertakan modalnya dengan cara membeli saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha. Terus kalau dia tidak langsung, ya, dia menyertakan modal pada PPU secara tidak langsung, itu bisa dengan cara membeli obligasi konversi. Ya. Obligasi dengan saham kan beda ya? Beda apa sama ya? Obligasi dengan saham ya? Halo? Obligasi dan saham sama nggak ya? Halo, suara Ibu bisa didengar? Loh, kok nggak ada ini? Saya ngoceh-ngoceh. Hah? Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau saham itu surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Kalau obligasi itu surat pernyataan utang dari penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ini siapa yang jawab? Dea Univaleni, Bu. Dea.
Ya. Jadi pengertiannya kalau saham itu apa, obligasi itu apa? Ya oke deh, saham tuh yang diperjualbelikan di pasar modal. Obligasi nggak diperjualbelikan di sana misalnya. Apa ya pertanyaan? Lalu perbedaan prinsipnya apa? Kalau saham itu bukti apa sih? Kalau kita pegang kertas saham itu bukti apa itu? Sebagai bukti apa bagi kita? Penyertaan modal. Penyertaan, Bu. Penyertaan modal artinya kita sebagai pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Bisa Ya. juga sebagai bukti kepemilikan, Bu. Memang bukti kepemilikan perusahaan aslinya, bukan bisa juga. Ya. Kalau kita megang saham berarti kita memiliki bukti itu adalah sebagai bukti kepemilikan bagi kita bahwa kita adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Gitu, ya. Dalam perkembangan selanjutnya, si saham ini sekarang itu si saham ini tadi yang kamu bilang, saham itu sekarang sudah diakui sebagai surat berharga. Yang tadinya itu hanya sebagai bukti kepemilikan sebuah perusahaan, sekarang sudah diakui sebagai bentuk salah satu jenis surat berharga. Sebagai salah satu jenis surat berharga, maka saham bisa diperjualbelikan. Gitu. Nah, itulah diperjualbelikannya di pasar modal. Ya, jadi itu tadi jawabannya sudah hampir betul. Ya, 80% tapi betulnya. Kalau obligasi itu bukti juga. Bukti hutang bagi perusahaan yang menerbitkan. Ya. Surat obligasi itu surat hutang. Jadi beda ya, saham dengan obligasi itu beda. Maka di sini ya, di sini penanaman modal dengan tidak langsung, menanam modal dengan tidak langsung itu yang pertama bisa dilakukan dengan cara membeli obligasi konversi. Yaitu obligasi yang nanti pada saatnya setelah itu dibeli, pada saatnya bisa dikonversikan dalam bentuk saham. Itu cara penyertaan secara tidak langsung. Lalu yang kedua, secara tidak langsung dengan cara bagi hasil. PMF dan PMU sama-sama menyerahkan modal nih dalam satu usaha bersama. Kemudian mereka melakukan perjanjian, kita melakukan kegiatan usaha bidang apa yang nanti modalnya 50-50, yang nanti keuntungannya dihitung berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi itu kalau tidak langsung seperti itu ya, membantu perusahaan PPU itu secara tidak langsung bisa saja dengan melakukan kerjasama. Tapi kalau yang secara langsung itu adalah tadi dengan cara membeli saham perusahaan PPU. Ya. Lalu nanti ada dispositasi. Dispositasi itu penarikan kembali penyertaan modal perusahaan PMF. Kalau perusahaannya sudah kuat, perusahaannya sudah maju, atau perusahaannya tidak maju-maju, ya bisa difasilitasi divestasi tadi dilakukan oleh PMF gitu. Bisa dilakukan oleh PMF. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanya sekitaran PMF? Ada yang mau ditanya? Ada satu lagi ya, PMF ini tentang mekanisme penyertaan modal. Tadi jenisnya ya, jenisnya kalau langsung dia lewat penanaman saham, pembelian saham. Kalau tidak langsung bisa melalui obligasi konversi dan bisa juga melalui join atau kerjasama dalam bidang usaha. Sampai di situ, sampai ke pokok bahasan itu sebetulnya uraiannya banyak ya.
Tapi saya tidak detail rinci A sampai Z ya. Anda semester 6 sudah wajib membaca buku aja deh gitu ya. Kuliahnya yang penting-penting aja bahwa sebuah lembaga pembiayaan ada yang namanya perusahaan modal ventura yang Ibu perkenalkan tadi dengan ciri khas kalau dia ingin dipergunakan oleh orang lain sebagai perusahaan pemberi pembiayaan, maka ciri khasnya ialah dengan cara penyertaan modal. Dengan cara penyertaan modal. Baik langsung maupun tidak langsung. Itu ciri PMF. Ya. Lalu bagaimana mekanismenya untuk menyertakan modal itu gitu. Ini ya. Nah, mekanismenya ya sama, kita melakukan mekanisme perjanjian sih ya. Ini kan perjanjian ya, perjanjian kerjasama bantuan dari PMF pada PPU. Jadi yang pertama di tahap pendahuluan PMF-nya melakukan penawaran dulu kepada PPU apakah perlu bantuan atau sebaliknya PPU-nya yang mengajukan proposal kepada PMF bahwa dia adalah perusahaan yang butuh bantuan. Jadi mengajukan permohonan atau memberikan penawaran apakah PMF-nya yang duluan menawarkan atau PPU-nya yang mengajukan permohonan untuk dibantu lewat pengajuan proposal bantuan kepada perusahaan PMF. Nanti PMF akan melakukan penjajakan apakah mungkin perusahaan ini dibantu. Jadi enggak semua yang mengajukan dibantu ya. Berat loh termasuk berat minta ke PMF itu. Ya. Kalau perusahaannya yang tidak dianalisis oleh PMF itu rasa-rasanya tidak bisa maju, atau kemundurannya sudah parah tidak bisa bangkit, biasanya PMF juga tidak mau membantu. Jadi ada tahap penjajakan bagi PMF kepada perusahaan pasangan usaha yang akan menjadi calon pasangan usahanya. Lalu ada konfirmasi setelah dilihat, setelah ditengok, kemudian dianalisis oleh PMF, mungkinkah perusahaan ini mendapatkan bantuan? Lalu nanti ada tahap konfirmasi dari PMF terhadap hasil analisisnya. Ya. Kalau iya, oke. Kira-kira perusahaan ini bisa mendapatkan bantuan, maka mulailah dilakukan negosiasi-negosiasi. Bantuannya dalam bentuk penyertaan modal langsung atau penyertaan tidak langsung. Lalu kalau dia mau bantuannya dalam bentuk kerjasama, prosentasenya seperti apa, dilakukanlah negosiasi. Karena ini nanti hasilnya adalah kesepakatan ya, kesepakatan bantuan penyertaan modal. Jadi dokumen perjanjian itu menjadi dokumen utama. Ya, sama lah kayak kita pinjam di bank. Kalau kita pinjam di bank kan dokumen perjanjian kredit itu menjadi dokumen utama ya. Ini ya sama gitu. Ya. Lalu barulah mulai disusun MOU-nya. Ya, kira-kira apa yang nanti akan dimasukkan dalam perjanjian antar mereka. Sudah, baru dilakukan penyusunan perjanjian. Ya. Nah, kalau sudah perjanjian sudah oke, ya ingat ya kita belajar hukum perancangan kontrak ya. Kalau sudah negosiasi, kan tahap kontrak itu kan mulai dari negosiasi, lalu pembuatan kontrak, lalu pelaksanaan. Ada 3 tahapnya. Sama. Ya. Antara PMF dengan PPU itu juga dimulai dari pembuatan kontrak. Mulai dari prakontrak. Ya, prakontraknya apa? Mulai dari penjajakan, analisis, negosiasi. Lalu kalau sudah dibuatlah kontraknya.
berdasarkan hasil kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, kalau sudah baru tahap pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ialah pencairan uangnya dan pelaksanaan kegiatannya. Baru yang terakhir tahap divestasi. Tahap di mana pada suatu saat dana itu ditarik kembali oleh perusahaan PMF. Kapan akan ditarik kembali? Itu harus dibicarakan. Apakah setelah perusahaan PMF PPU-nya maju atau sekian tahun ya itu tergantung dari kesepakatan mereka berdua, para pihak. Ya, itu ada tahap yang disebut dengan tahap divestasi. Nah, itu prosedurnya seperti itu perusahaan. Lalu kenapa divestasi itu dilakukan? Kenapa perlu ditarik kembali uang itu? Kenapa? Gitu. Satu bisa saja karena PPU-nya sudah dianggap mampu. Ya sudah dong, kalau udah mampu lu jalan sendiri. Saya akan membantu perusahaan lain lagi yang perlu dibantu misalnya. Atau memang PPU-nya yang minta, udah saya cukup sekian bantuannya, semua perjanjian sudah dilaksanakan, tinggal sekarang imbal baliknya apa, itu harus ditunaikan. Nah, itu memang PPU-nya yang meminta. Atau ditentukan oleh perjanjian atau peraturan perundangan sekian tahun dalam perjanjian mau maju atau tidak maju ya dilakukan divestasi. Atau atas permintaan PMF-nya, lah sudah dibantu sekian tahun kok nggak maju-maju ya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan penarikan kembali dana. Atau direksinya sulit diajak kerjasama. Wong dibantu tapi tidak ada keterbukaan. Ya susah mau kerjasama kalau tidak ada saling keterbukaan. Dia membantu secara manajemen tapi kokoh, ditutupin terus ya kerok gitu. Ya. Nah, itu beberapa pertimbangan mengapa divestasi itu harus dilakukan. Lalu ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penarikan dana. Nah, jika memang perusahaan itu sudah go public, ya sudah bisa dilakukan melalui pasar modal jalurnya. Atau bisa dijual kepada pihak ketiga. Ya, oleh PMF bisa dijual saham yang dibeli oleh PMF tadi. Apabila PPU memang sudah menjadi perusahaan go public, maka bisa dijual lewat pasar modal. Karena menjual saham lewat pasar modal itu harus perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Atau bisa juga saham yang sudah dipegang oleh PMF tadi, PMF jual kepada perusahaan besar yang lainnya. Perusahaan pihak ketiga lainnya yang mau membeli. Atau menjual kembali, dibalikin lagi kepada perusahaan PPU-nya. Kamu sudah maju, ini saham yang pernah saya ikut di dalamnya, silakan ditarik kembali, dibeli ulang oleh PPU-nya. Seperti itu ya, itu cara-cara melakukan investasi oleh perusahaan PMF ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan salah satu lembaga yang kita sebut dengan perusahaan penanaman perusahaan modal Ventura, merupakan salah satu perusahaan dari lembaga pembiayaan. Ya, selesai mengenai PMF. Nanti Anda bisa baca selengkapnya di bukunya Pak Sunario atau di buku-buku lain deh, boleh juga gitu ya. Yang bicara soal lembaga hukum lembaga pembiayaan. Baik, ada pertanyaan? Saya tunggu komentarnya kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak pertanyaan, saya selesaikan kuliah kita. Absensinya jangan lupa ya, absen diisi seperti biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelas tolong dibuat fotonya, screenshotnya tolong dibuat untuk dokumentasi apabila kita mengadakan JUP. Silakan siapa ya ketua kelas kita ya tadi ya. Tadi menghubungi saya ketua kelasnya. Putri Ayu ya? Putri Ayu Penita ya, ketua kelasnya ya? Halo, kok tidak ada yang komentar? Masih dengar suara Ibu? Iya, Bu. Nah, Saya, Bu. ya coba kamu buat ya fotonya ya. Kok nggak semangat sih kuliahnya? Kenapa? Saya pikir udah nunggu-nunggu mau kuliah tuh semangat banget gitu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang ke depan ini ya, apa namanya? Ini siapa sih tadi? Izin jawab lewat mic, Bu. Mic saya rusak. Oh, ini tadi yang tadi ya. Oke, difoto dulu. Ayo Penita, difoto dulu. Buat screenshot fotonya. Maaf, Bu. Sebelumnya Putri pakai HP ini, Bu. Nah, kalau menjadi ketua kelas pakai laptop, siapa yang bisa bantu temannya? Saya Saya bantu. bisa bantu SS. Ya, bantu. Bantu, screenshot bantu, nanti kirim ke Ibu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Makasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.